Berlatar di sebuah hutan kecil yang sunyi, tepatnya di area perbatasan, diperlihatkan pria bertopi sedang mendatangi minibar. Kita sebut saja dia Alejandro. Alejandro ini tak lain adalah penguasa hutan Fork, ialah hutan yang sangat tidak terjangkau oleh kota dan sangat diperingatkan untuk tidak memasuki area Fork itu sendiri, dikarenakan sangat-sangat berbahaya. Alejandro merupakan seorang pemimpin jaringan kriminal tertutup yang mengendalikan wilayah perburuan manusia dengan aturannya sendiri. Siapapun yang memasuki hutan itu sudah dipastikan tidak akan kembali dengan selamat. Kedatangan Alejandro ke sini hanya ingin bertemu dengan perempuan. Kita sebut saja dia Liz. Liz adalah seorang pekerja paruh malam di tempat itu. Alejandro pun langsung menanyakan kepada Liz, apakah Liz mengetahui keberadaan Jensen, yang dimana Jensen ini adalah mantan kekasih Liz, sekaligus anggota Alejandro yang sudah berani mengkhianatinya dikarenakan kebrutalan si Alejandro. Jika Liz tidak mau mencari tahu dan memberitahu keberadaan Jensen, Alejandro akan menghabisinya secara langsung dimanapun dia berada. Did you know that your friend is fucking up with me? Know anything about anything? A dangerous place. Pay attention, Lizzie. Pay attention. Switchblade. If I open you up, please stop. Your friend doesn't know who he is out here. What do you want? You go and tell your friend that I want back all he stole from me. Huh? Can you do that? Good girl, Lizzie. Don't run and don't hide. Rabbit. Now you can go. Alejandro melakukan semua itu demi menjaga area kekuasaannya agar tetap berjalan tanpa adanya gangguan sedikit pun. Siapapun yang menentangnya sudah dipastikan akan diburu dan dihabisi kemanapun mereka bersembunyi. Pada saat Alejandro ingin berangkat pulang, seorang pria mendatanginya dikarenakan pria itu mengetahui apa yang telah dilakukan Alejandro kepada Liz. Tiba-tiba pada siang harinya kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Bordy ditemani seorang perempuan yang bernama Tech, yang merupakan anak kandung si Bordy, sedang mengajari Tech untuk berburu dan bagaimana cara bertahan hidup jika di hutan. Bordy tak hanya mengajari Tech cara berburu, dia juga mengajari bagaimana cara memotong hasil buruannya. Rumah yang tentram, damai, sentosa terletak di tengah kawasan hutan yang asri dan tanpa adanya ocehan tetangga. Inilah tempat Bordy dan Tech menjalani kehidupan setiap harinya dengan sangat amat damai. Yang sedang bertanya-tanya di mana ibu si Tech? Ibu si Tech sudah meninggal beberapa tahun yang lalu pada saat Tech masih kecil. Setiap malam pada saat akan beranjak tidur, Bordy selalu menyempatkan dirinya untuk duduk santai di teras rumahnya sambil menikmati angin malam. Karena memang ketenangan sesungguhnya akan kita temukan di suatu malam yang sunyi dengan kesendirian dibarengi dengan rasa bersyukur setiap harinya. Siapa tahu besok tambah parah dan makin hancur. Night, Bo. Night, kid. Dikarenakan tidak ada sosok ibu yang menemani hari-hari Tech dalam rumah kecil itu, Bordy sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab harus melakukan keduanya sebagai seorang ayah sekaligus seorang ibu untuk memberikan kebahagiaan kepada putri tercintanya. Meskipun itu sederhana dengan mempersiapkan kue dan kado ulang tahun si Tech, dikarenakan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Setelah beres, Bordy pergi ke kota. Tak disangka Bordy pergi mengambil surat yang dikirim oleh ibu kandung Tech sendiri. Setiap minggu surat itu dikirim oleh ibunya. Namun Bordy tidak pernah memberikan surat itu kepada Tech dikarenakan alasan masa lalu yang kelam tentang ibunya, sehingga Tech tidak pantas bertemu dengan ibunya. Kembali kepada Tech yang baru saja bangun, tiba-tiba melihat kado sudah tertata rapi di atas meja dengan sebuah kue ulang tahunnya. Pada saat membuka kado dari Bordy, tak disangka dia diberikan kado berupa senjata genggam. Kado itu hanya untuk membuat Tech merasa aman jika ada bahaya yang mengancam. Setelah semua beres, Tech menyempatkan dirinya untuk pergi memancing, yang dimana kegiatan pancing itu adalah hal yang memang setiap hari ia kerjakan untuk menjalani hari-harinya dengan penuh kedamaian. Pada saat berjalan pulang dengan seikat ikan, tiba-tiba dia mendengar seorang sedang minta tolong. Tag? Baby, you around? I
found something. Setelah melihat apa yang terjadi, Tek berlari kencang kembali ke rumah untuk memberitahu kepada Bordy atas apa yang telah dia lihat barusan. Tanpa banyak omong, Bordy dan Tek pun langsung bergegas pergi untuk melihat situasi yang terjadi. Pada saat mereka sampai di lokasi, ternyata ada seorang perempuan yang sudah pucat akibat terseret arus sungai dan luka tembak di bagian tubuhnya. Perempuan itu bernama January. Boy. You're safe. I gotta move you. Dengan kondisi yang sudah sangat prihatin, Bordy langsung membawa January ke rumahnya untuk melakukan pertolongan pertama. Baby, I'm gonna need some rags, alcohol, some hot water. You over and look at the back, okay? January yang sudah sangat ketakutan dengan apa yang terjadi meminta Bordy agar tidak membawanya ke rumah sakit dikarenakan sudah sangat trauma atas kejadian yang menimpa dirinya saat ini. No, hospital. Please. Honey, could you hurry up with that stuff? Look at me. I'm sorry. Sorry. What happened? Oh, she got shot through the back. Nothing vital, I think. I am sorry about this. I am sorry. Setelah melakukan pertolongan pertama, Bordy menjelaskan kepada putrinya bahwa dia sudah melihat yang lebih parah dari January, sehingga menyarankan kepada Tek agar tidak perlu takut bahwa January akan baik-baik saja. Ternyata pada waktu dulu, Bordy sudah sering melihat kejadian seperti itu pada saat Tek masih kecil, yang dilakukan oleh para kriminal yang tidak mempunyai hati nurani kepada manusia. It's chicken soup. You're gonna be okay. I promise. Bordy yang khawatir dengan kejadian hari ini menyarankan kepada Tek jangan pergi memancing untuk sementara waktu dan memberitahu kepada Tek bahwa kita tidak mengenali orang itu. Jadi kunci keselamatan kepada orang tidak dikenal adalah tidak mempercayainya. Di pagi harinya, January kaget merasakan tangan yang sudah terborgol. Good morning. Handcuff me. What did you do that for? I don't know you. Pindah ke Bordy sedang sibuk membeli beberapa obat di minimarket untuk pengobatan January. Pada saat keluar, dia diteriaki seorang seri bernama Bragg. Bragg ini merupakan kenalan lama si Bordy. Bragg mengajak Bordy untuk makan bersama, namun Bordy menolak ajakan itu dikarenakan ada hal penting yang harus dilakukan. All right, well, we'll see you, big man. See you. Keep your nose clean. Pada saat malam, Bordy menjenguk keadaan January dan menanyakan kenapa kamu bisa seperti ini. Dari situlah January menjelaskan semuanya kepada Bordy. Ia mengatakan awal mula hingga terjadi seperti sekarang, ia didatangi sekelompok orang bersenjata memakai topeng tepat di apartemennya. Pada saat January tiba di apartemen itu, Liz sudah dibuat tak berdaya oleh geng yang bernama Brotherhood. Geng ini merupakan tangan kanan Alejandro sendiri yang diperintahkan Alejandro untuk menangkap Liz dan memaksanya untuk menceritakan keberadaan Jensen dan menceritakan kebenaran atas pengkhianatan Jensen kepada Alejandro. Liz yang tidak tahu apa-apa sama sekali hanya bisa menangis memohon ampun. Brotherhood yang sudah sadar bahwa Liz memang tidak tahu apa-apa, akhirnya mereka dibawa ke hutan Fork, area kekuasaan Alejandro, untuk dieksekusi agar tidak ada bukti kejahatan yang pernah terjadi. Pada saat mobil berhenti, mereka berdua diturunkan. Disitulah January menyaksikan teman satu-satunya dihabisi hingga tak bernyawa. Pada saat itu juga January sempat melarikan diri, namun suara tembakan terdengar dan berhasil mengenainya. Namun ia masih bisa memaksakan untuk berlari sekuat mungkin hingga melompat tepat di jembatan dan merangkak ke dalam air sambil menahan napas selama mungkin. Brotherhood pun pergi meninggalkan area itu sambil memastikan bahwa January sudah tak bernyawa. Mendengar penjelasan January, Bordy langsung pergi mencari keberadaan mayat Liz di tepi sungai. Karena pada saat Liz sudah dieksekusi oleh Brotherhood, Liz dilempar ke sungai untuk menghilangkan jejaknya. Bordy terus mencari hingga akhirnya berhasil menemukannya. Dan mendorongnya kembali ke sungai menggunakan ranting. Bordy melakukan itu hanya untuk berjaga-jaga, jangan sampai pihak berwenang memfitnah Bordy karena kejadian itu terjadi di dekat rumahnya. Beres dari tepi sungai, Bordy langsung memberitahu Tek bahwa ia baru saja menemukan mayat perempuan di tepi sungai dengan luka tembak di wajahnya dan telah membusuk. Bordy mengatakan apakah Tek tidak berpikir bahwa orang di dalam rumah sekarang apakah dia ditembak oleh orang yang sama. Bordy lalu menyuruh Tek kembali ke dalam dan mempersiapkan senjata dan mengunci semua pintu. Bordy yang menyadari bahwa keadaan saat ini tidak seperti keadaan sebelumnya, Bordy akhirnya sangat berhati-hati dan sangat amat waspada ketika ada suara atau gerakan mencurigakan sedikit pun di sekitar rumahnya. What is it? It's all good.
You're up. Yeah. Oh, good. Tag. Seperti biasa, pada malam hari menjelang tidur, Bordy selalu menyempatkan dirinya untuk bersantai di teras rumah. Tak lama kemudian Januari datang dan duduk bersama Bordy sambil bercerita. Rencana Bordy kali ini adalah akan membawa Januari ke kota lalu membawanya ke klinik Antares untuk mengamankan diri dan melakukan perawatan lukanya. Pindah ke markas Alejandro, salah satu anggotanya tiba. Orang ini tak lain adalah geng Brotherhood yang melaksanakan perburuan manusia di hutan Fork, mengejar orang-orang yang melanggar seperti Januari dan Liz yang kini sudah menjadi buruan mereka kemanapun mereka melarikan diri. Pria ini memberitahu Alejandro bahwa Jensen sudah ditangkap dan sudah siap diinterogasi. What a stupid mistake. What can you do it, huh? Pada saat berhadapan dengan Jensen, tak henti-hentinya Alejandro bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Alasan Alejandro kenapa menangkap Jensen, dikarenakan Jensen telah masuk wilayah Fork tanpa izin dan melihat semua kebrutalan Brotherhood pada manusia yang memasuki area itu. Tanpa izin dari Alejandro, tindakan seperti itu merupakan penghinaan langsung bagi Alejandro. Dikarenakan hutan Fork tidak boleh ada penyintas yang lolos. Jika ada yang lolos, kekuasaan Alejandro akan runtuh. Alejandro yang sudah sangat muak mendengar alasan Jensen, tiba-tiba I can still, no, I can still, I can make the runs, I can, Now please. stop. No, We're suffering. no, God, no. Coward. Pada saat Bordy dan Tech melakukan sarapan, Bordy menyuruh Tech untuk pergi mengunjungi rumah Pak Whitehurst untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Dikarenakan Bordy sudah tidak melihatnya beberapa hari terakhir. Pak Whitehurst adalah merupakan tetua adat sekaligus orang yang paling berpengaruh di wilayah itu. Tech sempat menolak karena masih mengingat saran Bordy untuk tetap berada di rumah. Namun Bordy menyarankan Tech untuk pergi melewati arah berlawanan yang jauh dari sungai demi keamanannya. Jika Tech merasa takut, Tech merasa ada yang aneh dengan ayahnya, namun dia tetap mematuhi Bordy dikarenakan semua perintah Bordy selalu benar di matanya demi untuk melindunginya. I'm ready. It's gonna be alright, you know. Pada saat Tech pergi, Bordy langsung membawa Januari ke klinik terdekat di kota itu. Di tengah perjalanan, Bordy tidak sengaja melihat Sheriff Bragg sedang mengamankan lokasi penemuan mayat di area sungai. They want to stay conspicuous. I'll be right back. Mayat itu tak lain adalah mayat Jensen yang telah dihabisi oleh Alejandro pada malam itu. Mayat Jensen ditemukan dengan kondisi sangat amat memprihatinkan dengan 12 lubang bor di tubuhnya. Dozen holes and shot, dropped in the upper river last. Sheriff Bragg juga menemukan mayat garis terjerat di jaring throat line alias alat penangkap ikan, tepatnya di danau Broken Bow. Mayat perempuan itu tak lain adalah mayat Liz yang telah menghilang dari apartemennya beberapa malam yang lalu bersama teman sekamarnya alias Januari. Bordy yang sudah tahu dengan kejadian yang menimpa Liz hanya bisa berpura-pura tidak mengetahui apapun demi keamanan dan keselamatan keluarganya dari bahaya. Ternyata Sheriff Bragg sudah mengetahui bahwa geng yang bernama Brotherhood ada di balik semua ini. Brotherhood and the cartel have joined forces here in town. Settle? Yeah. Fucking brotherhoods, run it. Hells, Indians, run it. Right there. Yeah. She's niece from out of town. She's come to visit Tag for work. Good luck. In a sense, you're not telling me everything. Kembali ke Brotherhood, mendatangi Alejandro untuk memberikan informasi jika ternyata Januari masih hidup dan mencurigai Bordy yang sedang mengamankannya. Alejandro yang sudah sangat muak mendengar hal seperti itu, tiba-tiba memberikan ancaman kepada Brotherhood. Jika tidak menemukan Januari, semua akan selesai. You. Open your mouth. Come here. Open your mouth. Alejandro. This is what you're supposed to do when I say I'm the motherfucker. No, please. I'll take care of it. Beres memperbaiki mesin rumput rakitannya, Bordy seketika kaget pada saat keluar dari gudang datang sebuah mobil ke arah rumahnya. I don't know. Dan benar, dialah anggota Brotherhood yang berpura-pura menanyakan apakah benar ini rumah beliau Johnson. Bordy menjawab, Anda salah rumahan. Bordy sadar dan sudah tahu bahwa mereka adalah anggota Brotherhood yang sudah mencari Januari. Bordy hanya bersikap tenang dan santai mengajak pria botak itu bicara. Pertanyaan demi pertanyaan dari si botak hingga ia berkata bahwa ia tidak percaya dan tidak yakin apa yang dikatakan Bordy. Is that them? No, I can't see anything.
What are you doing? Do you know how to use a gun? Just in case. Trying to find my sister. Tiba-tiba Tek datang dengan alasan memanggil Bordy untuk makan malam. Si botak lalu berkata, aku tidak akan mengambil risiko, apalagi mengganggu orang yang sedang makan. Si botak lalu pergi sambil mengatakan, aku akan terus mencari Januari, dimanapun dia berada dengan wajah penuh kecurigaan pada Bordy. Setelah si botak pergi, Tek berkata kepada Bordy, apakah dia orang yang memburu Januari? Bordy menjawab iya. Mendengar hal itu, Tek sedikit marah kenapa Bordy tidak meratakannya dengan tanah, jika memang dia orangnya. Pada saat waktu jam tidur, kelompok Brotherhood datang kembali sambil mematikan lampu mobilnya agar mereka tidak terlihat. Pada saat mobil itu berhenti, tiba-tiba... Don't. Oh, you fucking up. Fucking with the Brotherhood now, ain't ya? What do you want? Crossing lines now. You got out here. You need to be asking it when you got in there. Ternyata si botak sudah berada dalam rumah. Untung saja ada Tek mengalihkan perhatian si botak. Lalu Januari dengan cepat mengambil pisau dan memberikannya kepada si botak. Tag! It's alright, honey. It's alright. Beres menghabisi si botak, Bordy langsung naik bersama Tek memeriksa keadaan apakah sudah aman, lalu menyuruh Tek untuk tetap berada dalam kamar. Di pagi hari yang kurang amat menyenangkan, terlihat Tek sangat begitu trauma melihat kejadian semalam, sambil menyaksikan ayahnya membakar kedua orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Beres dengan itu, Bordy meminta Tek dan Januari mengikutinya untuk menghilangkan mobil kedua anggota Brotherhood dengan membawanya ke tambang. Setelah keadaan kembali membaik, Tek mendatangi Januari dan mengatakan bahwa dia merasa sangat amat takut dengan kejadian semalam. I was really scared, so I froze. Melihat Tek sedih dan sangat ketakutan, Januari langsung memberitahu Bordy jika dia ingin meninggalkan tempat ini. Namun Bordy meminta Januari untuk tenang dan menceritakan semuanya. Januari mengatakan jika ia berhutang budi pada Bordy dan Tek, maka dari itu dia harus pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Karena sudah dipastikan Alejandro akan terus memburunya kemanapun ia pergi. Januari kembali mengungkapkan dengan penuh emosional bahwa dia tidak akan melakukan itu pada Bordy dan Tek. Januari menyuruh Bordy untuk membawanya kemana saja asalkan ia jauh dari mereka berdua. Januari sudah tidak tega melihat Tek dan Bordy menghadapi masalah yang sudah jelas bukan masalahnya. Januari kembali mengatakan jika ia sudah melihat temannya Liz mati di depan matanya. Itu sudah dipastikan Januari sudah terlibat dan sudah pasti mereka ingin Januari mati. Mendengar semua penjelasan Januari, Jordi langsung pergi ke hutan untuk menggali tanah dan mengambil sebuah kotak yang berupa tabungannya. Beres mengambil uang, Bordy langsung mengadakan pertemuan dengan Sheriff Bragg untuk membawa Januari pergi jauh dari kota. Karena satu-satunya orang kepercayaan Bordy hanyalah Sheriff Bragg. Sheriff Bragg pun setuju dengan itu, sembari mengatakan bahwa kematian Jensen ada kaitannya dengan Alejandro. Jensen adalah seorang sheriff lokal yang bertugas di wilayah sekitar hutan Fork yang sudah terlibat dengan Alejandro sejak lama. Bordy mengatakan untuk sekarang kita tidak bisa mempercayai polisi lagi, karena polisi sekarang kebanyakan bermain kotor dan tidak peduli lagi dengan masyarakat. Namun Bordy tetap akan menitip Januari kepada Bragg, karena dialah satu-satunya sheriff yang ia percaya, dan Sheriff Bragg akan mengantarnya melewati beberapa kabupaten untuk mengantarnya ke tempat yang paling aman. Pindah ke Tek, sepertinya sudah sangat sedih mengetahui Januari akan berpisah dengannya, sembari mengatakan bahwa Januari akan dirawat dengan baik di sana. Beres mengatur strategi bersama Bragg, Jordi langsung memberikan seamplop uang kepada Januari untuk dipakai dalam perjalanannya. Tak lupa Januari sangat berterima kasih kepada Bordy karena telah melindunginya sampai saat ini sambil memeluknya untuk perpisahan. Come on. Let's get you out of here. Pada saat Januari naik ke mobil, kita diperlihatkan petugas kebersihan yang sangat mencurigakan jika dilihat entah siapakah dia. Kembali seperti biasa, Bordy merasa ada yang aneh dengan si Tek. Sudah beberapa hari ia tidak pernah bicara dengan Bordy. Itu dikarenakan atas kepergian Januari yang membuat Tek merasa sangat kehilangan. Akhirnya Tek angkat bicara bahwa tak seharusnya Bordy mengizinkan Januari pergi. Tek mengatakan jika Januari seperti sosok ibunya dan mengingatkannya bagaimana rasanya jika ibunya berada di dekatnya. Januari sangat mempercayai kita, namun kenapa kau membiarkannya pergi?
Seketika Bordy sangat ingin menangis mendengar anaknya berkata seperti itu, sambil mengatakan satu-satunya yang Bordy pedulikan di dunia ini hanyalah untuk menjaga Tech tetap aman dan tidak akan ada orang yang bisa menghalanginya untuk melakukannya. Malam itu juga Bordy sangat bingung dan sangat merasa bersalah kepada Tech karena telah membiarkan Januari pergi hingga membuat Tech sangat sedih dan merasa sangat kehilangan. Hingga di pagi harinya Bordy langsung mengajak Tech ke kota untuk menghubungi seri Break, namun beberapa panggilan tak pernah terjawab. Bordy pun langsung bergegas ke kantor Break untuk menanyakan informasi dari Break. Pada saat sampai di kantor, diperlihatkan seorang serif lokal, namun serif itu hanya memberikan jawaban yang sama kepada Bordy jika ia juga tidak mendapat kabar dari Break dan menuduh Break bahwa kematian Jensen ada kaitannya dengan si Break. Mendengar hal itu, Bordy dengan tegas mengatakan bahwa sudah 35 tahun dia kenal dengan Break, tidak mungkin dia melakukan hal semacam itu. Sadar bahwa serif ini sudah dikendalikan Alejandro, Jordi langsung menutup topik pembicaraan dan bergegas pergi kembali ke rumahnya. Pada saat sampai, Tech tiba-tiba kaget melihat Bordy langsung mengambil senjatanya dan bertanya apa yang terjadi. Bordy menjelaskan jika Break sudah dihabisi dan mengatakan bahwa rumah ini sebentar lagi didatangi seseorang untuk menghabisi kita berdua. Dengan panik, Tech langsung menanyakan bagaimana dengan Januari. About January. I don't know. Did she make it out? Is she okay? Don't go jumping any conclusions now, okay? Malam pun tiba dengan keheningan yang begitu menakutkan. Datanglah sebuah mobil melaju begitu pelan menghampiri rumah Bordy dan Tech. Sesuai kecurigaan Bordy, yang datang adalah serif lokal yang ia temui pada saat pagi tadi. Melihat seisi rumah Bordy kosong, serif itu langsung memeriksa gudang dan tiba-tiba pada saat sadar ia sudah terikat. Sambil melihat Bordy sedang mencoba menyalakan mesin pemotong rumputnya, entah apa yang akan Bordy lakukan. Bordy terus bertanya di mana ia membawa Januari dan mengatakan apakah dia masih hidup. Namun yang Bordy dengar hanyalah omong kosong. Tiba-tiba I'll work now. No! Oh yeah! It's gonna take a little off the top. beres melakukan perawatan kepada serif, akhirnya ia buka bicara dan akan mengantar Bordy ke markas Alejandro, tempat di mana Januari ditahan. Pada saat ingin pergi, Bordy menulis surat kepada Tech. Bordy mengatakan bahwa Tech adalah bagian terpenting dalam hidupnya. Bordy meminta maaf karena selama ini telah berbohong bahwa ibunya telah meninggal. Namun kenyataannya, ibu Tech masih hidup. Bordy melakukan semua itu hanya untuk melindungimu. Setiap minggu sejak ia keluar dari penjara, ayah selalu mengambil surat dari ibumu. Surat itu berisikan salam rindu kepadamu, Tech. Bordy kembali mengatakan bahwa ibumu telah dipenjara karena telah terlibat dengan kelompok kriminal. Namun ibumu sekarang sudah berbeda dan kembali ke jalan yang benar dengan caranya sendiri. Ibumu selalu mencintaimu, Tech. Begitupun dengan ayah. Beres menulis surat, Bordy langsung mempersiapkan semua senjata yang akan ia bawa untuk menyelamatkan Januari. Pada saat akan melewati gerbang penjagaan, Bordy dengan kecepatan tangannya berhasil menghabisi salah satu anggota Alejandro. My friend here has a... Hey, front gate. Where you at? Pada saat Bordy berjalan masuk, keluarlah Alejandro bersama Brotherhood. Alejandro berkata, akhirnya kau datang juga. Mendengar hal itu, Bordy hanya berkata singkat jika dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pria. Tak disangka ternyata Tech baru saja tiba di lokasi itu dan berjalan di belakang gudang untuk mengambil posisi yang pas untuk menjaga ayahnya. Bordy yang sudah sangat muak mendengar omong kosong Alejandro, tiba-tiba Tiba-tiba salah satu anggota Alejandro memutari tempat di mana Tech berada. Tak disangka, dengan cerdas Tech berhasil menipu pria itu hingga
Kembali ke Bordy yang tengah sibuk mencari keberadaan Januari, ia malah menemukan perempuan bersama anaknya yang masih kecil. Perempuan itu adalah istri Jensen yang telah disandra sebelum Jensen ditemukan. Bordy terus berjalan mencari Januari hingga akhirnya berhasil menemukannya. Tak disangka, Alejandro datang dari tempat tak terduga yang membuat Bordy tidak bisa berbuat apa-apa. Nothing. I am the king. Ya, Tek, malaikat kecil Bordy akhirnya menyelamatkan nyawanya. Bordy pun sangat bangga melihat Tek yang sudah sangat berani menghabisi pemimpin kriminal itu. Kini tak ada lagi teror dan tak ada lagi ketakutan di hutan Fork. Bordy, Tek, Januari dan istri mendiang Jensen dan putri kecilnya kini berhasil pulang dengan selamat. Berkat keberanian seorang ayah yang tangguh dan putri yang kuat, tak lain adalah Bordy dan Tek. 1 bulan kemudian, kembali ke rumah kecil yang penuh kedamaian, Bordy akhirnya kembali menikmati kopinya dengan tenang seperti sedia kala. Namun hari ini adalah hari perpisahan Januari di rumah itu. Pindah ke Tek yang sedang bersiap-siap untuk bertemu langsung dengan ibu kandungnya. Mungkin inilah hari paling bahagia dalam hidup Tek. Hal terbesar yang Bordy sembunyikan kepada Tek bahwa orang yang Tek temukan di pinggir sungai, orang yang ia selamatkan adalah ibu kandungnya sendiri. Dialah Januari Evers. Bordy hanya membantu Januari menyembunyikan kebenaran itu, termasuk memalsukan jejak agar Tek tumbuh jauh dari wilayah Alejandro. Kini mereka akhirnya hidup bahagia bersama seperti sedia kala. Tak ada teror dan tidak ada lagi Alejandro yang merupakan teror terbesar di kehidupan mereka. Film pun berakhir. Pesan yang dapat saya sampaikan buat kalian semua adalah kadang seorang pria harus memilih jalan yang sulit meskipun itu menyakitkan. Terima kasih.